Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kali ini, meski kalian sedang luring, Ustazah tetap berikan penjelasannya ya, meski hanya melalui video pembelajaran. Materi kali ini adalah tentang makna simbol, penggambaran watak, perbandingan kebahasaan bahasa cerita, dan bentuk lain cerita. Untuk lebih jelasnya silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut dan catat hal-hal yang penting ya. Selamat mendengarkan. Materi yang pertama, makna simbol. Teks pada Pripos kali ini masih berkutit dengan teks cerita ya, baik cerita fabel, cerita inspiratif, cerita narasi, ataupun cerita pendek. Nah, yang namanya makna simbol berarti ada kata simbol nih. Nanti terserah dari pembuat soalnya, simbol yang akan digunakan itu yang apa. Nah, tugas kalian di sini itu mengetahui terlebih dahulu simbol tersebut itu mewakili apa sebenarnya. Makanya ini penjelasannya adalah makna simbol merupakan kata atau kelompok kata yang melambangkan suatu hal sesuai dengan isi cerita. Sehingga untuk memahaminya, kalian perlu memperhatikan konteksnya, yaitu isi cerita secara utuh. Biasanya yang digunakan untuk simbol itu bisa jadi, nanti yang dipertanyakan bisa tokohnya. Tokoh tersebut mewakili tentang biasanya masalah sifatnya, wataknya, ketegaran, begitu ya. Kemudian bisa juga benda seperti di soal tryout sebelumnya seperti bunga, seikat bunga itu mewakili tentang kasih sayang, cinta, atau masalah hal yang kewanitaan gitu ya. Kemudian bisa juga sebuah tindakan membungkuk di depan orang itu bisa juga mewakili menyimbolkan tentang bahwa orang itu sedang hormat gitu. Bisa juga ungkapan atau kata kias, atau dalam hal ini juga bisa peribahasa seperti petir di siang bolong, itu mewakili apa? Mewakili kaget, terkejut gitu ya. Nah, seperti itu makna simbol. Contoh soalnya yang di tes ya, tes kalian ini ada pertanyaan tentang angin apa yang membawa. Nah, kalau misal model secara langsung kan angin apa yang membawa ya asli itu angin apa yang membawa. Tapi kalau kita membaca secara keseluruhan, ini ternyata makna konotasi atau makna kias, sebuah ungkapan yang mewakili atau simbol dari penyebab. Sepakat ya? Kemudian soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah utang budi. Utang budi insya Allah kalian biasa mendengarkan ya. Bisa juga ini makna dari kata atau ungkapan tersebut. Sementara utang budi kan memang sebuah ungkapan ya, makna kias. Maknanya adalah mendapat kebaikan hati dari orang lain dan wajib membalasnya. Ya kan? Biasanya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya tentang penggambaran watak tokoh. Di materi Pripos 2 kemarin sudah pernah mengatakan bahwa untuk mengetahui sebuah watak dari tokoh dalam cerita tersebut, kita bisa temukan secara tersurat ataupun tersirat. Secara tersurat itu maksudnya adalah secara langsung. Nah, untuk kata secara langsung itu istilah lainnya adalah diceritakan pengarang. Karena kan yang menuliskan pengarangnya ya. Jadi kita tahu langsung, kita temukan di dalam teksnya. Misalkan ada tokoh yang wataknya sabar, kita temukan kata sabarnya itu di dalam teks tersebut. Ya, misalkan ibu adalah orang yang sabar. Dia tak pernah mengeluh dengan kehidupan yang sedang dia jalaninya. Meskipun dia dalam kehidupan yang sangat sulit, tetapi dia tidak pernah memberitahukan kepada anak-anaknya. Nah, itu juga bisa, tetapi walaupun memang ada penjelasan secara tindakan, tetapi di awal tadi kita temukan kata sabar. Nah, sehingga meskipun ada tindakan tetap dikalahkan oleh penggambaran watak secara langsung. Ya.
Sementara itu, untuk penggambaran watak yang tersirat, maksudnya adalah tidak langsung. Maksudnya kita berarti harus menyimpulkan sendiri watak tersebut. Bisa melalui tindakannya, ya misalkan orang sabar, cerita tentang sabar, dia tidak pernah melawan meskipun dia selalu dibully di kelasnya. Kan misalkan tidak menggambarkan jenis sifat atau jenis watak dari tokoh tersebut. Itu tindakan tokoh. Kemudian dialog tokoh itu bisa secara keseluruhan, baik dialog tokoh yang dimaksudkan dengan orang lain atau dialog dia sendiri, cara dia menanggapi omongan orang lain, menjawab, kemudian bertanya misalkan, itu kan bisa terlihat dari dialognya. Kemudian dialog antar tokoh itu juga sama ya. Kalau yang dialog tokoh bedanya apa? Ini hanya karena biasanya ada istilah dialog tokoh dan dialog antar tokoh. Intinya sama saja sebenarnya karena ini melalui percakapan orang tersebut. Berarti kita fokus pada kalimat langsungnya yang di dalam tanda petik. Sementara diceritakan oleh orang lain, ya, kalau diceritakan oleh orang lain biasanya nanti ada sebuah bagian yang menggambarkan cerita itu, tapi benar-benar tidak berdasarkan dari pengarangnya. Misalkan ada tokoh X gitu ya, dia menggambarkan sifat dari orang lain, ya, diceritakan. Ini juga bisa menggambarkan tentang orang yang sedang dihibahin misalkan ya, cara gambarnya dihibahin atau sedang dirasani oleh tokoh lain melalui sebuah percakapan bisa, atau melalui penggambaran wataknya yang digambarkan oleh orang lain. Misalkan Rino sangat kenal dengan temannya yang bernama Joko. Menurutnya Joko adalah orang yang pandai. Dia juga sangat pengertian terhadap orang lain. Nah, itu kan digambarkan oleh si Rino gitu ya. Itu namanya diceritakan oleh orang lain. Kemudian bisa juga melalui pikiran tokoh, cara berpikirnya, lamunannya, kemudian kata hatinya, itu jarang memang. Kemudian lingkungan tokoh. Kalau lingkungan tokoh itu biasanya terkait orang yang rajin, kemudian orang yang peduli dengan kondisi tubuh misalkan ya. Orang yang misalkan lingkungan tokoh itu rumahnya, kamarnya berantakan, itu kan berarti orang yang tidak rajin begitu. Misalkan gitu ya. Itu untuk istilah-istilah penggambaran watak tokoh yang tidak langsung. Contoh soalnya yang ini tentang pengamen, pertanyaannya adalah watak tokoh pengamen yang mudah tersinggung. Nah, ini kalian baca terlebih dahulu karena memang ini kalian bisa memutuskan watak tokoh tersebut digambarkan melalui apa setelah kalian membaca secara keseluruhan. Nih, watak tokoh pengamennya tergambar melalui setelah di kalimat ini. Ia mengeluarkan uang recehan lalu melemparkannya ke si pengamen. Kulihat si pengamen tak segera mengambil uang itu. Dia diam terpaku. Siapa dia? Pengamen. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya dengan kepala tertunduk, dia meninggalkan restoran itu. Melalui tindakan tokoh ya, melalui tindakan tokoh. Kemudian ada soal tentang watak lagi terkait tentang Cupi, ya. Sifatnya apa? Ini tergambar di bagian terakhir. Memang ini hati-hati sekali. Di awal kan dia memang agak pemalas gitu ya, terpuruk gitu. Kemudian keluarganya terbengkalai. Tapi di bagian akhir ini pertanyaannya di akhir cerita. Di sini, kini ia sadar betul bahwa selama ini sikap hidupnya salah. Ustadz itulah yang telah mengajarinya bagaimana menjalani hidup dengan benar. Kata-kata itu selalu terngiang dan telah dilakoninya dengan benar. Meskipun pada mulanya ia menolaknya dengan alasan bagaimana mungkin aku bersedekah sedangkan makan sehari-hari saja susah. Akhirnya dia bisa menjawab, untuk bisa sedekah ia harus bekerja keras. Nah, pada saat itu kan dia setelah sadar berarti dia menjadi orang yang dermawan dan bekerja keras ya. Kemudian ini seperti soal pretest sebelumnya, prepos sebelumnya yang bukti watak latar. Nah, tokoh awang malas digambarkan pada bagian yang mana? Lebih ke bagian 4. Jangan terkecoh dengan yang asyik. Ya, asyik ya kalau sering jalan-jalan begini, seloroh awang yang duduk ini belum menggambarkan kalau dia berwatak malas.
Tetapi kalau soal seperti ini berarti kalian yang benar-benar dari bagian tersebut, dari kalimat nomor tersebut itu sudah menggambarkan kalau dia itu punya watak tersebut. Kalau ini malas berarti bagian manakah yang benar-benar menggambarkan dia malas? 4. Ini apalagi ada kata malas, berarti digambarkan secara langsung. Ya, ini kebahasaan terhadap cerita. Ya, kebahasaan dalam cerita itu sebenarnya banyak sekali, tidak hanya ini, tetapi ini saya kenalkan terhadap istilah-istilah yang sering muncul. Ya, nah pertama tentang kata ganti. Nanti biasanya ada menggunakan kata ganti atau tidak, begitu ya. Kata ganti itu bisa kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Maksudnya, apakah cerita tersebut itu hanya menggunakan nama orang saja ataupun menggunakan kata ganti gitu. Ya kan beda ya rasanya, seperti kata orang pertama berarti aku, saya, begitu kan. Kemudian orang ketiga berarti dia, nya, mereka, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada kata hubung. Untuk kata hubung biasanya yang dikeluarkan itu terkait jenis kata hubung yang digunakan. Ada penambahan yang sudah pernah saya sampaikan dulu di semester 1. Penambahan berarti ada kata dan, selain itu juga ya. Kemudian pemilihan ada kata atau, pertentangan tetapi, meskipun, melainkan, namun, padahal, dan lain-lain ya. Sebab akibat, karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, itulah sebabnya, dan lain-lain. Pengandaian, andaikan, andai saja, begitu ya. Seandainya. Perbandingan, daripada, seperti, cara, dengan, secara, tujuan, agar, supaya, biar, syarat, jika, kalau, bila. Nah, kemudian ketiga tentang jenis bahasa. Biasanya tentang bahasa yang digunakan. Bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah, gaul, atau asing. Kalau asing atau daerah berarti kan, pokoknya kalau yang selain menggunakan bahasa Indonesia berarti menggunakan huruf miring ya, gitu. Itu juga pernah dikeluarkan tentang bahasa Melayu, biasanya tentang cerita-cerita zaman dahulu, gitu ya. Kemudian bahasa ini pasangannya bahasa baku dan tidak baku. Bisa ya dirasakan bahasa baku yang seperti apa, bahasa tidak baku seperti apa. Kemudian kata sandang. Kata sandang jenisnya itu ada sang, si, hang, dang yang digunakan untuk menyebut seseorang. Misalkan si miskin, si cuplis, sang raja, sang ayah, gitu ya. Itu berarti menggunakan kata sandang. Maaf, ini nomornya belum diganti. Yang selanjutnya tentang kalimat langsung atau dialog. Kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung berarti ada tanda kutipnya atau sebuah percakapan. Kalau kalimat tidak langsung berarti seperti ia mengatakan bahwa, dia berkata tentang, itu misalkan. Kemudian kata depan. Kata depan itu berarti yang menunjuk pada tempat atau waktu. Apa saja itu? Di, ke, dari, pada, dalam. Setelah kata-kata ini menunjuk waktu, berarti itu kata depan. Bahasa kias. Biasanya nanti bahasa kias itu dipasangkan dengan bahasa lugas. Ya. Bahasa kias itu bagaimana? Ada bermacam-macam kriterianya. Biasanya yang puitis, menggunakan majas atau ungkapan atau peribahasa. Kata lainnya juga istilahnya konotasi, sehingga sulit dipahami. Sementara kalau bahasa lugas, itu istilah-istilah lainnya adalah denotasi, kemudian tanpa majas, bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami. Nah, untuk soal US yang akan dikeluarkan terkait kebahasaan itu terkait tentang perbandingan bahasa dari dua buah cerita. Contoh soalnya itu yang seperti ini. Ini perbedaan bahasa pada kutipan cerpen tersebut adalah, ternyata ini. Kalian lihat terlebih dahulu opsi jawabannya. Ternyata tentang ungkapan, lugas, majas, mudah dipahami. Berarti tentang bahasa kias dan lugas gitu ya. Kita lihat cerpen 1 kutipannya.
Belum jua hilang rasa penat dan pusing di kepala Mang Inang, apalagi rasa pedas di pantatnya. Karena duduk, rasa pedas di pantatnya itu sebuah majas ya, majas sinestesia. Ya, masa pedasnya di pantat kan adanya pedas di lidah gitu. Busreot yang berjalan macam keong, berjalan bagaikan keong maksudnya. Kan berarti ini majas perumpamaan, ya kan? Macam lalat berdengung-dengung, macam itu kan bahasa Malaysia sebenarnya ya, bahasa Malaysia. Seperti itu berarti majas perumpamaan lagi ya, itu berarti dia bermajas cerpen 1 kan, atau bermakna kias dan juga sulit dipahami gitu. Opsi jawabannya yang mana? Yang D. Buktinya cerpen 2 itu tidak ada majasnya sama sekali seperti di kutipan nomor 1. Baik, untuk soal pretestnya, ini kalimat langsung yang tepat untuk melengkapi. Kita lihat kalimat selanjutnya. Setelah titik-titik, kera marah dan langsung melempar kancil dengan pisang. Berarti kan yang ini, kera bodoh, kamu memang pandai memanjat pohon, tapi kamu tidak pandai melempar. Ayo lempar aku kalau berani, ucap si kancil. Setelah itu kan dia marah, akhirnya nyambung kan dengan kalimat setelahnya. Yang nomor 7, pertanyaannya, deskripsi yang digambarkan dalam kutipan cerpen. Deskripsi yang menggambarkan, deskripsi yang mana kalimat deskripsinya? Yang ini sosok brewoknya menyeringai, berarti tokoh, ya kan, tokohnya. Nomor 8, yang merupakan kalimat bermajas yang mana? 1 dan 3 ya, karena di sini ada cuaca di Jakarta masih dikuasai mendung dengan setia. Dengan setia berarti ini majas personifikasi. Kalimat 3 kenapa? Dia menatap langit yang telah mengguyurkan, yang mengguyurkan langit seakan-akan, berarti personifikasi. 1 dan 3. Nomor 9, tentang sudut pandang yang digunakan dalam kutipan tersebut. Ini adalah serba tahu ya, orang ketiga serba tahu karena di sini menggunakan nama-nama orang, kemudian menggunakan kata ganti orang ketiga. Terus di sini Delvara tidak pernah menyuruh Arlinda berhenti menangis. Ia akan terus menemani, itu kan seakan-akan perasaannya Delvara. Jadi seolah-olah pengarang itu menggambarkan apa-apa yang ada di dalam perasaannya Delvara. Begitu. Berarti serba tahu ya. Gitu. Kemudian materi selanjutnya tentang bentuk lain teks. Bentuk lain teks maksudnya biasanya nanti diminta untuk mengubah teks atau kutipan yang sudah ada menjadi bentuk lain. Bisa jadi kalimat langsung diminta diubah menjadi kalimat tidak langsung. Biasanya teks drama yang biasanya ada titik 2-nya itu diminta diubah menjadi teks cerita. Kemudian sudut pandang orang yang pertama bisa diubah menjadi sudut pandang orang ketiga atau sebaliknya lah ya. Pokoknya dilihat terlebih dahulu opsinya yang seperti apa. Nanti tinggal kalau misalkan biasanya yang paling sering adalah yang mengubah dari sudut pandang orang pertama menjadi sudut pandang orang ketiga atau sebaliknya. Ya, kita lihat di soal terakhir nomor 10. Dilihat ini berarti terlihat teks cerita biasa. Ini menggunakan sudut pandang orang keberapa? Orang ketiga ya, karena di sini tidak ada kata aku. Berarti kita akan mengubahnya menjadi sudut cerita dengan sudut pandang orang pertama. Kita gunakan salah satu yang akan dijadikan aku. Apakah ibu atau Dinda? Nah, kalau mau yang ibu berarti nanti ini kataku. Udah itu aja yang berubah, yang lainnya tidak. Tapi ternyata tidak ada opsi jawabannya seperti itu ya. Nah, kita ganti Dinda dulu yang pakai yang jadi aku. Berarti Dindanya diganti aku, kemudian dibiarkannya. Yang membiarkan kan Dinda, berarti ku biarkan. Ya, berarti yang ini jawabannya. Yang aku terdiam, ku biarkan. Ya, seperti itu untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterima. Jika ada yang mau ditanyakan boleh via Wapri kepada Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.